Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Nikada Ai Putri Lestari Wastamo dengan NIM 2111031315 dari kelas 5J. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan testimoni saya selama mengikuti perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini selama 1 semester. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Eka yang telah menuntun dan memberikan beberapa materi-materi yang sangat bermanfaat untuk dipelajari selama 1 semester ini. Baik, langsung saja saya ke testimoninya. Nah, selama saya mengikuti mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini, sebenarnya pas awal-awal saya membaca ataupun mendengarkan saya mendapatkan mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini, saya sedikit bertanya-tanya dan kebingungan. Kenapa sih saya mendapatkan mata kuliah ini? Memang sih ini merupakan mata kuliah lintas prodi, tapi saya juga masih bertanya-tanya kenapa sih saya mendapatkan mata kuliah ini, karena menurut saya kan dari prodi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi apa sih manfaatnya saya mendapatkan mata kuliah ini seperti itu? Akan tapi setelah pertemuan pertama dengan Bapak Eka, dan Bapak Eka menjelaskan materi dasar yaitu mengenai apa itu hipnokonseling, apa itu hipnosis, saya menjadi tahu ternyata hipnokonseling ini sangat bermanfaat untuk saya sendiri seperti itu. Lalu di pertemuan pertama Bapak Eka menjelaskan mengenai hipnokonseling itu sendiri dan beberapa komponen-komponen penting yang disampaikan oleh beliau. Yang dimana itu ada, yang saya ingat itu ada hipnosis, hipnoterapi, dan juga hipnokonseling itu sendiri. Yang dimana hipnosis ini merupakan sugesti yang diberikan namun dapat diterima secara langsung oleh penerimanya. Sedangkan hipnoterapi bahkan terapi yang diberikan seseorang untuk orang lain, yang dimana dapat menyembuhkan hal-hal yang dia rasakan yang kurang baik atau kurang mengenakan dirasakan oleh orang itu. Sedangkan hipnokonseling ini merupakan dua teknik yang digabungkan antara hipnosis dan juga hipnokonseling seperti itu. Dan Bapak Eka juga menjelaskan atau beliau juga menegaskan bahwa setiap orang itu dapat dihipnosis, karena hipnosis ini merupakan hal yang dimana kita dapat membuat seseorang menjadi tenang tanpa kita membuat dia melupakan alam bawah sadarnya, yang dimana dia tetap tertidur, akan tapi alam bawah sadarnya itu dapat berfungsi dengan baik dan dapat menerima hal-hal yang kita sampaikan atau kita berikan untuk orang itu seperti itu. Jadi hipnokonseling ini sedikit berbeda dengan hipnotis, karena hipnokonseling itu sendiri merupakan hal yang dimana kita dapat melakukannya untuk diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain seperti itu. Karena kalau hipnotis kan biasanya kita memerlukan orang lain untuk menghipnotis kita, sedangkan hipnokonseling ini atau hipnosis ini kita dapat melakukannya sendiri di rumah untuk diri kita sendiri seperti itu. Maka dari itu, setelah di pertemuan itu saya sudah dapat mendapatkan ilmunya bahwa ini sangat bermanfaat nih untuk saya pelajari, karena dapat membuat saya menjadi lebih tenang, lebih rileks untuk kedepannya seperti itu. Apalagi kan seorang mahasiswa pasti mendapatkan banyak tugas-tugas, jadi saya dapat menghipnosis diri saya sendiri agar diri saya menjadi rileks seperti itu. Lalu untuk ke testimoninya atau untuk ke mata kuliah yang sangat saya sukai, itu ada banyak sebenarnya, tapi saya sebutkan beberapa saja yang sangat saya sukai, karena di e-learning Bapak Eka sangat banyak sekali nge-share atau memberikan teknik-teknik dari hipnokonseling ini. Yaitu ada dua yang saya senangi, yaitu ada latihan prainduksi dan juga self hypnosis. Dan juga ada lagi satu, yaitu kita tuh dapat membuat diri kita tenang hanya melalui lagu-lagu ataupun alunan-alunan musik seperti itu. Nah, di prainduksi ini, yang pertama ini, di mata kuliah prainduksi ini atau di materi prainduksi ini, saya sangat senang karena di sini saya bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai
hypnocounseling secara dalam. Mengapa saya katakan demikian? Karena di latihan pranilusi ini saya akan membuat video dengan teman saya. Jadi saya dapat merasakan apa yang teman saya rasakan, seperti itu. Di sana itu diberikan bahwa antara jari kanan, jempol kanan dan jempol kiri itu dapat dieratkan seperti terasa dieratkan oleh lem, seperti itu. Lalu hitungan keberapa itu diberikan instruksi oleh teman saya, hitungan ke-5 sampai ke 1, lem itu akan lepas secara tersendirinya. Nah, hal itu dapat saya rasakan dengan jelas, seperti itu. Tangan saya nempel, lalu dibuka sendirinya, seperti itu. Dapat saya rasakan dengan jelas secara tidak langsung, seperti itu. Lalu juga yang kedua itu ada mata dipejamkan, lalu mata itu dirasakan seperti ada lem yang menempel. Membuat mata itu sulit untuk dibuka atau untuk dibuka kembali, seperti itu. Dan hal itu juga dapat saya rasakan secara tidak langsung, seperti itu. Saya menjamkan mata saya, lalu diberikan instruksi oleh teman saya, dan instruksi itu terasa saya benar-benar merasakannya dalam pikiran saya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada yang di tangan kanan itu memegang balon, lalu tangan kiri itu memegang batu. Dan teman saya memberikan instruksi bahwa yang di tangan kanan itu diberikan lagi 1 balon, 2 balon, 3 balon, sampai 10 balon, dan yang di tangan kiri ini diberikan 1 kilo batu, 2 kilo batu, 3 kilo batu, sampai saya merasa ini naik, lalu ini berat ke bawah. Itu saya rasakan dengan sangat-sangat jelas sekali saya rasakan, seperti itu. Lalu yang di self hypnosis ini, yang materi yang kedua ini, yang di self hypnosis, saya merasakan yang dimana saya bisa membuat diri saya tenang dengan diri saya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Yang dimana saya memejamkan mata saya, lalu saya memberikan kata-kata positif untuk diri saya agar saya menjadi lebih tenang dan lebih rileks, seperti itu. Jadi hal-hal negatif yang saya rasakan itu bisa saya bukan dihilangkan, akan tapi saya merasa lebih ringan saja dengan self hypnosis yang saya lakukan. Dan juga Bapak Eka juga menekankan di sana di e-learning itu bahwa kita tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan, seperti itu. Karena jika kita menggunakan dua kata-kata yang memiliki arti yang berbeda, itu akan sulit untuk diterima oleh alam bawah sadar kita. Karena bukannya malah kita resapi atau kita rasakan, akan tapi malah kita melupakannya atau hanya menerima satu arti dari dua kata itu. Misalnya seperti ini, misalnya tidak malas, jangan malas, itu akan yang kita terima hanya malasnya saja. Jadi kita menjadi malas, kita tidak menjadi tidak malas, tapi kita malah menjadi malas. Maka dari itu akan lebih baik jika kita menggunakan kata-kata yang memiliki satu arti yang sama. Misalnya kayak saya cantik, saya baik, saya berprestasi, saya tenang, saya nyaman, saya rileks, seperti itu. Saya mendapatkan hal yang positif, seperti itu. Maka dari itu akan lebih mudah untuk diterima oleh alam bawah sadar kita sendiri, seperti itu. Itu merupakan dua materi yang sangat saya senangi dan sampai saat ini saya masih menerapkannya dalam diri saya. Lalu ada juga satu materi lagi yang saya tidak terlalu ingat untuk namanya itu, yang dimana kita itu membuat video kayak kita tuh bisa mendengarkan alunan musik, alunan lagu, dan lalu kita memberikan kata-kata positif di dalam dengan tuntunan alunan lagu seperti lagu itu. Misalnya seperti percikan air terjun, seperti itu. Lalu itu untuk testimoni saya sendiri, jadi saya mengenai mata kuliah yang setelah saya pelajari selama 1 semester ini. Dan untuk harapan saya ke depannya di mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini, yang dimana saya berharap semoga adik-adik saya nantinya atau adik-adik kelas saya nantinya bisa tetap dapat mata kuliah ini, karena mata kuliah ini sangat bermanfaat sekali untuk diri kita sendiri tentunya, karena kita dapat mempelajari bagaimana sih cara untuk bisa membuat diri kita itu menjadi lebih tenang dan lebih rileks tanpa bantuan orang lain. Jadi kita tuh bisa menenangkan diri kita tanpa bantuan orang lain, hanya melalui kata-kata, melalui alunan musik, melalui
hal-hal atau kata-kata positif yang kita berikan untuk diri kita sendiri, seperti itu. Jadi hal ini sangat membantu sekali untuk seorang mahasiswa, karena kan mahasiswa itu banyak mendapatkan tugas, banyak mendapatkan beban, jadi perlu yang namanya relaksasi tersendiri. Mungkin tidak perlu kita keluar atau jalan-jalan, tapi kita bisa melakukannya di rumah dengan hal yang mudah seperti itu. Itu harapan saya ke depannya, semoga mata kuliah ini tetap selalu ada untuk diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya ke depannya, seperti itu. Dan semoga Bapak Eka masih tetap mengampu mata kuliah ini, karena bagi saya Bapak sangat bagus sekali memberikan materi untuk siswa-siswanya atau mahasiswa-mahasiswanya. Baik, sekian video dari saya mengenai testimoni saya dan harapan saya ke depannya untuk mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa tersampaikan isi hati saya yang saya sampaikan di video ini. Dan saya mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati dan terdapat hal-hal yang mungkin kurang baik untuk didengarkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Naudaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Terima kasih.